Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan, melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar, bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita. Insya Allah untuk hari ini, malam ini kita akan membahas masalah dosa besar mengenai kesaksian palsu ya Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ahmad yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kajian rutin yang diselenggarakan oleh keluarga Pak Ahmad atau Pak Gozi. Alhamdulillah kita bisa menghadirinya di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan apa yang kita lakukan, duduknya kita, mendengarkannya kita, perhatiannya kita, mudah-mudahan ini bagian dari pahala yang Allah berikan kepada kita insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menghapus kesalahan kita, pengangkat derajat kita, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka agar kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah, pertama hendaklah senantiasa saya ingatkan diri saya dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, untuk ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan, mendengarnya kita, duduknya kita jadikan ini bagian dari benar-benar adalah mengharap Allah Rabbul Alamin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah apa yang kita lakukan senantiasa bil adab, ya, dengan adab-adab yang baik, dengan adab-adab yang tentunya bisa mendatangkan rahmat dan berkah bagi kita semua. Hendaklah kita senantiasa memahami adabu thalabil ilmi, adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Di antaranya walaupun kita tidak saling melihat, ya, kita fokuskan kita belajar, tetap mencatat, tetap perhatian, ya, tetap berpakaian rapi walaupun saya tidak melihat, kawan-kawan yang lain tidak melihat. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapatkan pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Insyaallah di kesempatan malam ini kita akan coba membahas yang berkaitan dengan Al-Kabirah As-Sadisa Asyar, dosa besar yang ke-16.
di mana alhamdulillah 15 dosa besar sudah kita bahas ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-16. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya akan langsung saja sharekan apa-apa yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya. Tapi Bapak Ibu mungkin ini sudah terlihat ya. Mohon maaf Pak Ahmad, sudah terlihat Pak, ada coretan-coretannya Pak ya? Kelihatan Alhamdulillah. ada coretan-coretan. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan lanjutkan Al-Kabirah As-Sadisah Asyrah. Dosa besar ya, dosa besar yang ke-16 ya, yang ke-16 di dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Yaitu apa dosa besar yang ke-16 ini? Yaitu adalah syahadatu zur. Syahadatu az-zur. Syahadah adalah persaksian atau kesaksian. Kesaksian palsu. Ya, atau memberikan kesaksian palsu atau dusta. Nah, ini insya Allah kita akan coba membahasnya apa saja yang termasuk persaksian palsu itu dan bagaimanakah dosa-dosanya. Insya Allah kita akan coba membahasnya di kesempatan malam hari ini ya insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya kita lanjutkan. Di sini, nah inilah apa itu syahadatu zur, apa itu kesaksian palsu. Ya, ini saya bawakan dalam sebuah syarah ya. Syarah itu penjelasan. Syarah itu apa? Penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam kajiannya, dalam muhadharahnya ya membahas kitab Al-Kabair ini. Jadi ada sebuah kitab ya, Syarah Al-Kabair ya, di mana syarah ini diambil dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, syahadatu zur yang disebut dengan persaksian palsu adalah an yashhada bima ya'lamu annal amra bi khilafihi. An yashhada, seseorang bersaksi ya, seorang bersaksi bima ya'lamu, dengan sesuatu yang dia ketahui, dengan pengetahuannya, annal amra bi khilafihi, bahwa sebuah perkara itu ya, bahwa perkara tersebut yang dipersaksikan tersebut adalah ya berbeda dengan kenyataan. Nah, berbeda dengan kenyataan. Jadi dia tahu ya bahwa ketika dia katakan A misalnya itu adalah dusta gitu. Yang sebenarnya adalah Z. Dia katakan A tapi dalam hatinya dia tahu bahwa ini teh salah, dusta. Nah, maka ini adalah salah satu kategori orang yang mempersaksikan dengan kesaksian palsu. Contohnya di sini, Pak. Contoh yang pertama ini ya. Contoh yang pertama ini adalah mempersaksikan seorang pencuri contohnya. Jadi ada orang yang mencuri, Pak. Kemudian kita atau seseorang dipanggil sebagai saksi terhadap orang yang mencuri ini. Tapi karena seorang pencuri ini adalah kerabatnya, begitu contohnya ya. Kerabat atau kawannya, koruptor lah ya contohnya. Misalnya ada koruptor. Tapi koruptor ini kerabatnya, kawannya, suaminya sendiri atau istrinya sendiri atau anaknya sendiri begitu ya. Nah, kemudian dia menjadi saksi. Ketika dia jadi saksi, dia tahu bahwa si koruptor itu adalah betul-betul korupsi, melakukan pencurian, melakukan korupsi. Dia tahu dengan mata kepala sendiri, dengan mendengar sendiri bahwa bahwa koruptor ini betul-betul mengambil uang dari perusahaan tersebut dan diberikan kepadanya. Begitu. Ini tahu dia. Nah, tapi dia berdusta mengatakan bahwa dia tidak mencuri, ya. Bahwa orang yang koruptor ini dia tidak melakukan korupsi. Nah, padahal sekali lagi dia tahu bahwa koruptor ini melakukan korupsi. Nah, ini salah satu kategori orang yang termasuk syahadatu zur, orang yang memberikan kesaksian
palsu, ya, yaitu dia memberikan persaksian terhadap sesuatu yang dia ketahui, ya, akan tetapi pengetahuan itu ya berbeda dengan kenyataannya, ya. Jadi tahu tapi dia berdusta, tahu tapi berdusta. Ini yang pertama kategori. Yang kedua, Bapak Ibu, termasuk juga orang yang memberikan kesaksian palsu. Yang kedua adalah yashhadu bima la ya'lamu. Dia memberikan persaksian, ya, dia mempersaksikan, dia memberikan kesaksian bima la ya'lamu, dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Annal amro bi khilafihi au bi wifaqihi. Ya. Jadi bahwasanya satu perkara tadi, ya, itu berbeda dengan kenyataan atau justru sama dengan kenyataan, dia tidak tahu begitu. Tapi sok tahu. Nah, dia tidak tahu tapi seolah-olah dia tahu. Nah, maka yang demikian adalah dia memberikan persaksian palsu. Contohnya Bapak Ibu, misalnya dia mempersaksikan, ada seorang yang memberikan kesaksian kepada seorang pencuri. Ya, sama kasusnya, ya, orang pencuri, koruptor. Kemudian dihadirkan, ada orang yang menjadi saksinya. Nah, dia itu tidak tahu bahwa dia itu pencuri, dia tidak tahu bahwa dia itu koruptor, ya, dia tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah betul-betul dia itu pencuri atau koruptor, ya, gitu. Tapi dia berdusta mengatakan bahwa dia tidak mencuri. Nah, jadi sekali lagi, si orang yang saksi ini, ya, orang yang bersaksi ini tidak tahu terdakwa ini adalah koruptor. Dia tidak tahu apakah dia melakukan korupsi atau tidak, dia tidak tahu, dia tidak melihatnya, ya. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah dia betul-betul korupsi, ya. Si terdakwa ini benar-benar korupsi secara kenyataannya. Tapi sekali lagi si saksi ini dia tidak tahu bahwa dia adalah mengetahui, ya, dia intinya dia tidak tahu bahwa si koruptor ini mencuri, dia tidak tahu. Tapi kepada hakim dia katakan bahwa si koruptor ini tidak mencuri, nah, tidak melakukan korupsi. Sekali lagi, ya, jadi mengatakan kepada kepada hakim bahwa si koruptor ini tidak melakukan korupsi, ya, karena dia tidak tahu, memang dia tidak tahu. Tapi mengatakan bahwa artinya mengatakan si koruptor ini tidak melakukan korupsi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia korupsi, ya. Maka dengan ketidaktahuannya, kemudian dia sok tahu bahwa dia tidak korupsi, itu adalah melakukan syahadatuzur, sama saja melakukan persaksian dusta, persaksian palsu. Tidak tahu tapi sok tahu. Nah, inilah orang yang melakukan kesaksian palsu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, au yashhadu bima ya'lamu. Ya, mana? Ini nih. Au yashhadu bima ya'lam, atau dia bersaksi, ya, dia bersaksi bima ya'lamu, dengan sesuatu yang dia ketahui, dengan pengetahuannya, ya, dengan sesuatu yang dia ketahui. Annal amro ala wifaqihi, bahwasanya annal amro, mohon maaf ini pulpennya, annal amro, bahwasanya kejadiannya, ya, kejadian tersebut ala wifaqihi, itu sesuai dengan apa yang terjadi kenyataannya, ya, sesuai dengan kenyataannya. Walakinnahu, akan tetapi ala sifatin ghairil waqi', dengan penyebutan, ya, dengan kesaksian, ya, dengan bentuk, ya, ghairil waqi', yang tidak sebenarnya. Nah, sebenarnya. Contohnya, Pak. Contohnya ini nih. Nah, contoh ketiga misalnya. Seorang mempersaksikan, dia bersaksi, ya, tentang kepada seorang pencuri. Nah, jadi dia menjadi saksi kepada terdakwa, dia itu pencuri, ya. Bahwa memang dia itu mencuri, ya. Jadi secara pengetahuan dia itu mencuri. Saksi ini tahu bahwa si pencuri ini betul-betul mencuri, dia tahu. Kemudian tapi dia mengatakan alasannya karena terdesak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi si saksi ini dia mengatakan kepada hakim, benar wahai hakim bahwa terdakwa ini melakukan korupsi. Saya mensaksikannya, saya melihat, ya. Saya membuat saya melihatnya langsung, ya. Saya mengetahuinya bahwa dia itu betul-betul melakukan korupsi. Tapi wahai hakim, dia melakukan korupsi karena terdesak. Nah, karena apa? Karena terdesak. Kenapa terdesak? Misalnya karena memiliki kebutuhan sehari-hari, atau karena misalkan dia memang banyak hutang wahai hakim sehingga dia melakukan korupsi ini. Padahal ya si koruptor ini melakukan itu bukan karena menutupi kebutuhan sehari-harinya, tapi karena ingin poya-poya. Nah, dia katakan bahwasanya si koruptor ini melakukan korupsi karena ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, maka ini pun sama termasuk kategori orang yang memberikan kesaksian palsu. Ya. Jadi 3 kategori orang yang melakukan kesaksian palsu. Pertama, dia memberikan kesaksian ya dengan sesuatu yang dia ketahui ya, padahal berbeda dengan kenyataannya. Jadi misalnya tadi seseorang ya menjadi saksi kepada pencuri, tahu dia itu mencuri, tapi ternyata dia berdusta mengatakan pencuri itu tidak mencuri. Nah, ini adalah orang yang melakukan kesaksian palsu. Ya. Nah, yang kedua kategorinya adalah orang yang memberikan kesaksian dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, ya, bahwa perkara tersebut ya berbeda atau menempati atau sesuai dengan kenyataan. Ini contohnya adalah seorang saksi memberikan kesaksian kepada seorang pencuri, ya, bahwa dia itu tidak tahu pencuri ini mencuri atau tidak, dia tadi tidak tahu, ya, tidak tahu yang sebenarnya dia itu mencuri atau tidak, ya. Tapi dia mengatakan ya berdusta bahwa si pencuri ini tidak mencuri, padahal kenyataannya si pencuri ini mencuri, ya, karena dia tidak tahu apakah dia mencuri atau tidak, tapi dia katakan Pak Hakim dia tidak mencuri, ya, padahal kenyataannya dia mencuri, ya. Maka ini juga masuk ke dalam kategori orang yang memberikan persaksian palsu. Nah, kategori yang ketiga adalah orang yang memberikan kesaksian dengan sesuatu yang benar, ya, bahwa dia itu mencuri misalnya begitu, ya, sesuai dengan kenyataannya, akan tetapi dengan alasan, dengan sifat, dengan bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya contohnya koruptor tadi melakukan korupsi karena poya-poya gitu kan sebetulnya mah. Tapi karena orang yang menjadi saksi ini saudara dari terdakwa ini, maka dia katakan kepada hakim, wahai hakim, dia melakukan ini karena terpaksa, karena terdesak, karena bujukan oleh yang lain, karena ditekan oleh yang lain. Padahal tidak demikian, contohnya seperti itu. Dia demikian, ini masuk ke dalam kategori kesaksian palsu. Maka kata Syekh Utsaimin, hadhihi salasatu ahwalin wa kulluha haramun. Maka 3 bentuk ini seluruhnya adalah hukumnya haram. 3 bentuk kesaksian palsu ini seluruhnya haram. La yahillu lil insani, tidak halal bagi manusia an yashhada untuk bersaksi, untuk memberikan kesaksian, illa bima alima, kecuali dengan sesuatu yang dia ketahui, alal wajhil ladzi alimahu, dengan sesuatu yang memang dia ketahui. Ya, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi seorang yang beriman dia melakukan persaksian terhadap apa yang dia ketahui dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya, dan tidak peduli apakah yang menjadi terdakwa ini orang lain ataupun kerabatnya, orang kaya ataupun orang miskin, tetap dia melakukan kesaksian dengan jujur, ya. Inilah seorang yang beriman, ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Al-Imam Az-Zahabi membawakan sebuah ayat surah Al-Furqan ayat 72, ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka ya bertemu dengan orang-orang yang melakukan kesia-siaan, ya, tidak ada faedahnya, mereka melewati, bertemu dengan orang-orang yang ya sia-sia begitu, ya, menyia-nyiakan waktu, bermain-main dan lain sebagainya, marru kirama, mereka melalui saja, ya, mereka bertemu saja kemudian
berlalu begitu saja, tapi tetap dengan cara kirama, ya, dengan cara menjaga kehormatan dirinya. Marru kirama, dengan kemuliaan dia meninggalkan orang tersebut. Ya, Masya Allah. Inilah orang yang beriman, ya, orang-orang yang ibadur rahman, ya. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ya. Nah, ini sedikit tafsirnya saya tambahkan, ya, dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu walladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Apa maksudnya? Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi ada beberapa pendapat, ada beberapa makna tentang kesaksian palsu. Yashhaduna zur, apa maknanya? Nah, maka yang pertama la yuhdirunal kadhiba bil wal batil, yaitu maksudnya adalah dia tidak membawa kedustaan dan kebatilan, wala yusyahidunahu, dan tidak mempertontonkannya, ya, tidak menontonnya, tidak melihatnya, ya. Apa kebatilan, apa kedustaan itu? Nah, maka kata Al-Imam Al-Qurtubi belum mengutip wazur kullu batilin zurin wa zukhrufin. Yang namanya zur itu, yang mananya dusta itu adalah kullu batilin, setiap kebatilan, zurin, kemudian dia itu dusta. Jadi kebatilan lagi dusta, wa zukhrufin, lagi palsu. Jadi setiap kebatilan, kedustaan dan kepalsuan itu disebut zur. Disebut apa? Zur. Wa a'zamuhu asyirku. Dan yang paling besar, ya, kedustaan itu adalah asyirku, kesyirikan. Kata Imam Al-Qurtubi mengutip beberapa pendapat. Nanti kita lihat di bawah pendapat siapa itu. Wa ta'zimul andad, dan mengagungkan, memuliakan tandingan-tandingan, ya, memuliakan sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun masuk ke dalam az-zur, masuk ke dalam apa? Az-zur. Nah, wa bihi fasarad Dhahak wa Ibnu Zaid wa Ibnu Abbas. Ini adalah yang penafsirannya Imam Ad-Dhahak, Imam Ibnu Zaid, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin Ibnu Abbas annahu a'yadul musyrikin. Dalam satu riwayat, ya, diceritakan tentang pendapat ini dari Ibnu Abbas bahwasanya yang disebut zur adalah a'yadul musyrikin. A'yadul musyrikin itu adalah idnya, hari rayanya orang-orang musyrik. Nah, maka walladzina la yashhaduna zur, menurut satu riwayat dari Ibnu Abbas maknanya adalah orang-orang yang tidak menonton, tidak melihat idnya orang-orang musyrik. Misalnya orang-orang musyrik idnya apa, ya, contohnya ada ini apa nama tuh, ada acara apa misalnya, ya, ngaben misalnya, ngaben, pembakaran mayat, itu adalah ayadul musyrikin, sama dengan idnya orang-orang musyrik, ya. Atau apa, tari kecak begitu, ya, memanggil arwah-arwah. Atau misalnya apa nama tuh ya, hari id-idnya misalnya Natal, ya, kemudian yang lainnya begitu, ya, hari id. Nah, kemudian kita melihatnya. Nah, maka itu masuk ke dalam orang-orang yang yashhaduna zur, melihat kedustaan, melihat apa, sesuatu keburukan. Ini menurut sebagian pendapat, salah satunya satu riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian juga menurut Imam Ikrimah, kata beliau adalah la'abun kana fil jahiliyah yusama bizur. Permainan ketika di zaman jahiliyah itu juga dinamakan dengan azur. Nah, jadi azur juga, zur juga itu adalah penyebutan terhadap sebuah permainan di zaman jahiliyah. Nah, disebut zur, begitu. Nah, kemudian kata Imam Mujahid, kata beliau adalah yang disebut dengan zur adalah al-ghina, musik-musik. Nah, jadi la yashhaduna zur, tidak menonton musik-musik, tidak menonton konser, tidak menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa syair-syair yang cabul, syair-syair yang dusta, kemudian bercampurnya laki-laki dan perempuan. Nah, maka orang yang ibadur rahman, orang-orang yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyaksikan perkara-perkara yang demikian. Nah, ini kata Mujahid, yang disebut dengan azur adalah al-ghina, musik-musik. Nah, maka dijauhi. Kemudian waqalahu Muhammad ibnul Hanafiyah aidan,
Nah, ini juga dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan al-kadzib, bahwa azur itu adalah kedustaan. Ya. Kemudian warwiya an Mujahid. Ini pun diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid pun sama, ya, menafsirkan kata zur itu dengan kedustaan. Tapi berkata Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abi Thalhah dan Muhammad bin Ali mengatakan bahwa al-ma'na la yashhaduna bizur, makna tentang firman Allah la yashhaduna bizur, yaitu tidak menyaksikan atau tidak memberikan kesaksian dengan dusta. Jadi makna yang sebenarnya, kata Ali bin Abi Thalhah, ya, dan Muhammad bin Ali, beliau katakan bahwa yang disebut dengan yashhaduna zur, la yashhaduna bizur, yaitu tidak memberikan kesaksian dengan dusta. Nah, yaitu minasyahadah, yaitu berupa kesaksian, la minal musyahadah, bukan berupa tontonan. Nah, misalnya nonton permainan seperti permainan orang-orang jahiliyah, nonton musik, nah, itu tidak masuk ke dalam yashhaduna zur menurut Ali bin Abi Thalhah. Tapi yang disebut dengan yashhaduna zur adalah memberikan persaksian yang dusta. Ya, demikian ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, rahimahullahu taala. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit ya penjelasan tentang persaksian palsu, ya. Kemudian selanjutnya, ini mohon maaf, ini sebetulnya tambahan, ya. Saya tambahkan dari Afatul Lisan, dari kitab, ya, dari kalangan Syekh Al-Qahtani, ya, beliau menyebutkan ada sebuah ayat surah Al-Baqarah 283. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtumus syahadata, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, sesungguhnya dia itu berdosa. Dia itu orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah 283. Nah, di sini Bapak Ibu ayatnya wala taktumu syahadah. Jangan sembunyikan persaksian, ya. Sembunyikan persaksian. Jadi mengatakan sesuatu yang tahu tapi ternyata diam atau tidak tahu. Itu satu. Atau tadi mengatakan sesuatu yang dia ketahui, ya, tapi berlainan dengan sesuatu yang kenyataannya. Nah, maka ini termasuk menyembunyikan persaksian. Maka menyembunyikan saja, ya, tidak mengatakannya itu adalah sebuah dosa. Apalagi mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Demikian, ya. Jadi menyembunyikan saja itu tidak diperbolehkan, haram, apalagi berdusta dengan kesaksiannya. Waliyadu billah, ya. Ayat lagi surah An-Nisa 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Syuhada lillah, yaitu menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun, ya, itu untuk dirimu sendiri. Kalau misalkan diri kita berdosa, berikan kesaksian dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Awil walidain, atau juga apabila itu terjadi kepada ibu bapak kita, berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Jangan berdusta, jangan bohong, jangan tidak adil. Wal akrabin, dan itu pun terjadi kepada kaum kerabat kita. Tetap berikan persaksian yang asli atau yang adil, yang benar. In yakun goniyan au faqiran, walaupun dia itu dalam keadaan kaya atau dalam keadaan fakir. Maksudnya biasanya orang yang kaya, Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan kesaksian kepada orang yang kaya, ya, serap itu silau dengan kekayaannya, ya, sehingga dia tidak memberikan kesaksian dengan sebenarnya. Au fakiran, atau fakir, miskin. Karena fakir ini kasihan kalau dihukum begitu, ya, sehingga ada kasihan, ada ada sesuatu empati dan simpati, sehingga dia memberikan kesaksian palsu kepada orang yang fakir ini. Maka tidak boleh demikian, ya. Fallahu aula bihima, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemaslahatannya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, ya, karena ingin menyimpang dari kebenaran.
wa in talwu au tu'ridu. Ya. Dan jika kamu memutar balik-balikan atau enggan menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tetap ya, walaupun kita menjadi saksi pada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, kepada kaum kerabat kita, maka berikan kesaksian yang benar, yang adil. Jadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang sebenarnya, tidak berdusta, demikian ya. Maka yang demikian termasuk orang-orang yang beriman insya Allah ya. Ini yang tadi ya saya sampaikan, yang dimaksud dengan jadilah saksi karena Allah, walaupun untuk diri kalian sendiri atau orang tua atau kaum kerabat ya, walaupun dia itu dalam keadaan kaya atau dalam keadaan fakir, Allah itu adalah Maha mengetahui kemaslahatannya. Nah, maka maknanya adalah fala turaul ghani li ghinahu. Janganlah ya kalian itu mendukung atau memberikan persaksian kepada orang-orang yang kaya karena kekayaannya. Artinya janganlah kalian membela orang yang kaya karena kekayaannya. Walal fakir, juga tidak membela orang yang fakir, orang yang miskin gitu ya. Karena bizamikum, artinya dengan prasangka kalian bahwa dia itu fakir, padahal Allah yang tahu begitu ya. Rahmatan lahu, ya karena kasihan kepadanya. Oh ini kalau dihukum bahaya, kasihan. Akhirnya dia berdosa. Nah, tidak boleh, tetap ya. Bal ishadu bil haq, akan tetapi berikanlah persaksian dengan hak, dengan sebenar-benarnya, ala mangkana, terhadap sesuatu yang memang benar-benar itu terjadi. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi ya, tidak mengada-ngada. Ya ini ya yang disafsirkan oleh tafsir As-Sa'di ya. Ini saya tambahkan saja deh. Mohon maaf tidak ada di dalam kitab tafsir, tidak ada di dalam kitab Al-Kabair ya. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi beliau membawakan sebuah hadis dari Khuraim bin Fatik. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW sholat subuh. Nabi sholat subuh. Falamman sorofa, ketika selesai sholat, qama qa'iman. Nabi SAW beliau bangkit, berdiri. Faqala, kemudian beliau bersabda, udilat syahadatuzur. Persaksian palsu itu disamakan bil isyraki billah, dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an ya. Jadi kesaksian palsu itu disetarakan ya, disamakan dengan syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Salasa mirarin, 3 kali Nabi katakan itu. Kemudian Nabi SAW sampaikan, summa qara'a fajtanibur rijsa minal ausan. Maka jauhilah oleh kalian ya berhala-berhala yang najis itu, yang kotor itu. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhi juga perkataan dusta. Hunafa'a lillah, ya dalam rangka ikhlas ya, lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ghairu musyrikin bih, tanpa menyekutukannya sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kesaksian palsu disejajarkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Hajj ayat 30 sama dengan perbuatan syirik. Allah musta'an. Sama dengan perbuatan apa? Syirik. Artinya disejajarkan. Jangan berbuat syirik, jangan juga jauhi perbuatan syirik, jauhi juga perkataan dusta. Nah, kenapa sampai disamakan seperti ini? Ini bukan berarti dari sisi dosanya sama. Tetap dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ya. Akan tetapi kedustaan ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan bahwasanya kedustaan ini banyak terjadi di masyarakat dan dianggap biasa. Ya, sehingga akan terus-menerus dilakukan. Nah, maka ketika dia melakukan terus-menerus perbuatan dosa itu, maka akhirnya perbuatan dosa itu sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sulit untuk diampuni. Akhirnya apa? Sama dengan perbuatan syirik dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Artinya berarti karena begitu banyak dosanya terus menerus terjadi begitu ya, akhirnya menyebar, akhirnya
perkataan dusta ini sesuatu yang ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita lihat bagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menjelaskan tentang perkataan dusta ini, ya, insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini ya tentang hadis, salah satunya tentang kesaksian palsu. Nah, kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi, aku berkata, syahidu zur, orang yang menjadi saksi ya dengan dusta, qadir takaba azaima, sungguh dia telah melakukan beberapa dosa besar. Ya, kedustaan yang sangat besar. Dosa-dosa yang besar. Yang pertama adalah al-kadzibu wal iftira. Dia sudah melakukan kedustaan dan mengada-ngada. Jadi orang yang bersaksi palsu, ya, menjadi saksi palsu, dia sudah melakukan kedustaan, juga dia sudah mengada-ngada. Sesuatu yang tidak terjadi dia katakan terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi dia katakan yang terjadi dia katakan tidak terjadi. Dibalik-balik begitu ya. Nah, maka yang demikian itu adalah kedustaan, adalah dosa satu. Yang pertama, dia melakukan dusta dan melakukan mengada-ngada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk orang yang musrif, ya, orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang melampaui batas, kadzdzabun, juga orang yang berdusta. Jadi sebagaimana ya kita ketahui, pendusta itu adalah orang yang melakukan kedustaan, adalah orang yang akan menghuni nerakanya Allah waliyadzubillah. Ya, maka yang pertama Bapak Ibu, orang yang menjadikan saksi palsu, memberikan saksi palsu, dia melakukan satu dosa besar. Yang pertama adalah kedustaan dan mengada-ngada. Itu yang pertama, ya. Nah, ini juga diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya yutba'ul mu'minu ala kulli syai'. Bahwasanya orang yang beriman itu ya diberikan tabiat, segala sesuatunya diberikan tabiat. Jadi tabiat membunuh bisa jadi. Tabiat apa lagi misalnya? Contohnya? Tabiat membunuh yang jelek-jelek ya. Contohnya misalkan seperti itu. Bisa jadi dia membunuh, bisa dia mencela, bisa dia berbuat semena-mena, zalim dan lain sebagainya, bisa jadi. Ya. Laisal khiyanata wal kadziba, tapi tidak khianat juga tidak dusta. Jadi seorang yang beriman itu tidak akan melakukan pengkhianatan, juga tidak melakukan kedustaan. Ya, bisa jadi seorang yang beriman itu dia melakukan kezaliman, bisa jadi melakukan pembunuhan, bisa jadi melakukan zina, bisa melakukan riba, bisa melakukan misalnya dosa-dosa besar yang lain. Tapi seorang yang beriman akan tidak pernah berdusta dan tidak pernah khianat. Allahu Akbar. Ini adalah sahih ya, tapi mauquf ini hanya sampai sahabat, tidak sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah kita bahas ya di dalam dosa besar yaitu dusta ya. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi dosa yang pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesaksian palsu adalah kedustaan. Itu satu. Yang kedua, wasaniha, yang kedua dosanya adalah annahu zalaman ladzi syahida alaih. Bahwasanya orang yang menjadi saksi palsu itu ya adalah orang yang telah zalim kepada orang yang syahida alaih, yang diberatkan persaksiannya. Kan begini ya Pak ya. Misalnya ini si A, ini si B, ini si C nih yang memberikan saksi. Ini yang saksi nih. Gitu ya. Ini si A, ini si B. Nah, si A ini mendukung si C ini mendukung si A, mendukung nih. Tapi ini tidak mendukung. Nah, karena ini kerabatnya ya, ini kerabatnya. Si B ini orang lain. Maka ini yang A ini disebut dengan masyhud lahu. Masyhud lahu. Jadi yang diberikan persaksian ya berat kepada dia. Nah, inilah namanya masyhud lahu. Kalau si B ini karena bukan kerabat, dia tidak suka dengan ini, sehingga dia akan menjerumuskan ini, akan membuat kedustaan kepada dia, ke B. Maka ini namanya masyhud alaihi. Jadi masyhud alaihi, nah ini masyhud lahu.
Yang ini yang didukung oleh si saksi, yang B ini yang tidak didukung. Nah, maka orang yang memberikan kesaksian palsu ini telah berbuat dolim kepada orang yang si ini, yang si B, yang masyhud alaih ini. Ya, kenapa ya? Mungkin karena dia benci kepada si B, apa hasad, atau dia karena orang lain, begitu ya, dan sebagainya. Demikian. Maka akhirnya apa? Hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Sehingga akan diambillah dengan persaksiannya ini, karena saksinya itu dusta, begitu ya. Maka akhirnya hartanya si B ini akan diambil untuk si A. Karena si C ini sumpah palsu. Bahwasanya si B ini mencuri misalnya. Si B ini menipu, padahal tidak, begitu ya. Maka akhirnya diambil oleh hakim harta si B ini untuk si A. Karena kesaksian palsu. Akhirnya hartanya diambil untuk si A. Demikian. Wa irduhu, dan mendolimi kehormatannya. Ini kehormatannya didolimi. Akhirnya apa yang tersebar adalah ini dia buruk. Cap masyarakat jadi jelek. Maka kehormatannya jatuh. Maka akhirnya si C ini sudah mendolimi si B. Mendolimi apa? Kehormatannya. Yang ketiga, waruhuhu. Bisa jadi dia mendolimi si B ini ya jiwanya. Jiwanya dalam arti ya bisa jadi dia dibunuh gara-gara apa? Kesaksian palsu. Ya, si C mengatakan bahwa si B ini membunuh wahai hakim. Padahal tidak. Nah, akhirnya kemudian dia si C ini ya memberikan kesaksian, akhirnya si hakim membunuh si B. Membunuh apa? Si B karena saksi si C yang palsu tadi. Maka inilah kejadian orang yang akhirnya mendolimi orang yang diberikan atau diperberat saksinya oleh si saksi palsu tadi. Ya, ini dosa besar yang kedua yang telah dia lakukan. Waliyadu billah ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ketiga sekarang. Mudah-mudahan ini ya karena kita cepat nih ya karena waktunya sudah agak larut. Wasalisuha, yang ketiga, annahu zalama alladzi syahida lahu. Nah, yang ketiga dia juga berbuat dolim kepada orang yang diberikan atau berat persaksiannya untuk didukung ya, orang yang didukung olehnya. Yang tadi ya A, ini B, ini C yang tadi ya. Ini saksi nih ya. Ini B yang di yang tidak dibela, masyhud alaih ya. Yang A ini yang dibela. Masyhud lahu ya. Masyhud lahu. Nah, si C ini sebetulnya sudah mendolimi A. Walaupun hakikatnya mendukung nih ke si A nih. Tapi sebenarnya mendolimi. Kenapa mendolimi? Bi ansaqa ilaihil malal haram. Nah, kenapa dia itu dolim? Karena si A ini ya bisa jadi dengan dibela oleh si C, akhirnya dia memberikan uang kepada si C, ya kan? Kamu sudah membela saya, nih berikan saya uang nih. Nah, padahal uang itu uang haram. Kenapa? Karena dari kedustaan, ya. Uang haram diberikan, riswah, sogok menyogok. Ini diberikan oleh si A kepada si C. Fa akhadahu bi syahadatihi. Kemudian diambillah uang tadi karena persaksian dustanya ini. Jadi si C ini karena dia dapat uang dari si A, akhirnya memberikan kesaksian palsu. Si A ini akhirnya memberikan uang, maka uang ini diterima oleh si C karena persaksian palsu tadi, diburuhan ya, diberikan upah, maka wajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Waliyadzubillah. Karena kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin fannaru awlabih ya. Jadi daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka nerakalah bagiannya. Nah, maka ketika dia mengambil uang ya karena persaksian palsu, kesaksiannya dusta, maka uang itu adalah neraka baginya ya, waliyadu billah ya. Nah, maka Nabi pun bersabda, man qadaitu lahu min malin. Dari Abu Salamah ya, bahwasanya kata Nabi, ini afan ya di sini nih. Nah, di sini nih ya. Jadi sebetulnya sebelumnya ada sampaikan oleh Nabi SAW. Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku. Ya, ada orang yang bersengketa, banyak mengadukan kepada Nabi. Barangkali di antara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Si A, si B. Ya, misalnya si A dan si B. Si A ini pandai bersilat lidah, pandai ngomong. Ya, mengadu nih A dan B kepada Nabi. Nah, maka akhirnya kata Nabi, man qadaitu lahu min malin. Kemudian akhirnya
Nabi itu mendukung si A ya karena pandai dia bersilat lidah begitu. Maka barang siapa man qadaitu lahu min malin, barang siapa yang kuputuskan menang ya min mali akhihi, akhirnya saudara uang si ini nih, uang si B ini saudaranya ini kembali ke si A ya, jadi milik si A. Kenapa? Karena diberikan oleh Nabi kepada si A, karena si A ini pintar gitu berargumentasi ya. Akhirnya secara terlihat kasat mata bahwa yang benar adalah si A begitu. Akhirnya si B hartanya diberikan kepada si A. Maka kata Nabi, man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin. Barang siapa yang aku berikan keputusan kepadanya, ya, di mana harta orang lain, harta saudaranya diberikan kepadanya bi ghairi haqqin, tanpa hak, ya, tanpa yang sebenarnya karena dia berdusta gitu, la yakhudhu, janganlah ia ambil itu, jangan diambil hak itu. Janganlah dia ambil uang itu. Fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar, karena yang demikian itu sesungguhnya aku telah memberikan sebuah potongan dari potongan-potongan api neraka. Allah musta'an ya. Jadi satu sundutan dari sundutan-sundutan api neraka. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, ketika misalnya ada seorang hakim ya, si A dan si B, si A ini pandai bersilat lidah, akhirnya si hakim membela si A karena pandai berargumen. Si B tidak pandai berargumen, akhirnya dia ya kalah dalam persidangan. Akhirnya harta si B misalnya diserahkan kepada si A. Nah, maka kata Nabi, apabila terjadi seperti itu kepadaku, kata Nabi, maka jangan ambil harta itu. Kenapa? Karena itu tidak hak ya. Karena yang demikian itu sama saja dengan memberikan api neraka, kemudian api neraka itu akan membakar dirinya. Jangan dimakan harta itu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi intinya haram hukumnya menerima uang dari orang yang kita bela kesaksiannya dengan saksian palsu. Ya, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, nah warabi'uha, dosa yang keempat adalah anau abaha ma haramallahu. Bahwasanya orang yang memberikan kesaksian palsu, dia tidak telah membolehkan sesuatu yang Allah haramkan. Wa asamahu minal mali wa dami wal id, dan juga yang Allah telah jaga berupa harta, darah, dan kehormatan. Jadi ketika seseorang yang membuat kesaksian palsu, ya akhirnya apa? Akhirnya dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Maka orang yang menghalalkan yang Allah haramkan adalah sebuah kekufuran, sebuah dosa yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, kullu muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim itu terhadap muslim yang lain adalah haram. Apanya? Maluhu, hartanya tidak boleh diambil sembarangan, tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Wadamuhu, kemudian juga darahnya tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Wa irduhu, dan juga tidak boleh kehormatannya dirusak. Inilah sesama muslim. Maka ketika dia berbuat kesaksian palsu, maka tunggu, dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa? Karena hartanya akhirnya menjadi milik orang lain. Ya, padahal haram, tidak boleh. Darahnya menjadi tercecer karena kesaksian palsu. Kehormatannya jadi rusak. Nah, maka inilah dia sudah menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Dosa besar kesaksian palsu yang keempat, dia disejajarkan atau dia sudah melakukan sesuatu yang Allah haramkan, ya, seolah-olah itu adalah boleh. Nauzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling besar, yaitu apa? Al-isyraku billah, ya, yaitu syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ala wa qaulu zur, ketahuilah, dan juga perkataan dusta. Perkataan apa? Dusta. Nabi bersandar saat itu, kemudian Nabi bangkit ya, atau duduk dengan tegak demikian ya. Jadi asalnya bersandar, kemudian ketika mengatakan dan persaksian palsu dan perkataan dusta, maka Nabi tegak seperti itu. Kemudian famazala yukarriruha hatta qulna laitau sakat. Kemudian beliau tidak pernah berhenti. Nabi tidak berhenti. Terus mengulang-ulang ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, terus demikian ya. Maka para sahabat mengatakan hatta qulna laitau sakat. Andaikan beliau
berhenti. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih ya. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ya, jadi intinya Nabi ketika itu duduk ya mengatakan yang paling besar dosanya adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk, sedangkan sebelumnya beliau bersandar. Jadi awalnya bersandar, kemudian duduk. Ya, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa qauluzur. Ya, perhatikanlah dan perkataan palsu, perkataan dusta. Itulah ada dosa sebesar besarnya dosa. Nauzubillah. Ya, terus beliau mengulanginya sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata lafaz dalam hadis dan beliau duduk sedangkan sebelumnya beliau bersandar, kan asalnya bersandar ya, mengatakan syirik kepada Allah bersandar, mengatakan durhaka kepada orang tua bersandar ya. Tetapi kemudian ketika dusta, beliau berdiri, bukan berdiri, duduk ya begitu ya, tidak bersandar. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, masalah kesaksian palsu atau perkataan dusta, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, padahal sebelumnya beliau bersandar. Ini menunjukkan adanya penekanan terhadap pengharaman sekaligus menunjukkan keburukannya yang sangat berat. Adapun mengenai penyebab perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masalah ini dikarenakan perkataan dusta atau persaksian dusta lebih mudah terjadi di tengah masyarakat. Nah ini, jadi kenapa beliau sampai berdiri ya atau sampai duduk ya yang tadinya bersandar? Karena dusta ini banyak tersebar di masyarakat, mudah tersebar di masyarakat, dan juga lebih banyak diremehkan begitu. Lebih banyak apa? Diremehkan. Ada lebih besar syirik begitu. Ada lebih besar durhaka kepada orang tua. Itulah diremehkan. Karena syirik tidak sesuai dengan hati nurani seorang muslim. Orang muslim itu mengingkari syirik. Insya Allah mengingkari kesyirikan. Demikian juga durhaka kepada orang tua ditolak oleh naruli. Dia tidak mau durhaka kepada orang tua. Tapi perkataan dusta, faktor pemicunya ini banyak sekali. Bisa jadi permusuhan. Karena apa? Karena permusuhan. Bisa jadi karena hasad atau iri, dan juga yang lainnya. Sehingga dibutuhkan perhatian untuk menganggapnya sesuatu yang besar. Namun bukan berarti dosa perkataan dusta lebih besar dibandingkan dengan dosa syirik yang disebutkan bersamanya. Akan tetapi ya maksudnya karena kerusakan dusta akan menjalar kepada selain orang yang bersaksi. Berbeda dengan syirik yang biasanya kerusakannya. Pak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau orang yang memberikan kesaksian palsu ya ini adalah memberikan kerusakan itu bukan kepada orang yang melakukan kesaksian palsu saja, tapi kepada si B-nya juga, kepada si A-nya juga, ke si C-nya juga ya tadi, dan kuda ke masyarakat yang lainnya itu melakukan kerusakan. Maka disinilah Nabi yang tadinya bersandar akhirnya duduk tegak. Kenapa? Karena perkataan dusta, kesaksian dusta, palsu, ini lebih banyak terjadi di masyarakat. Kemudian orang-orang menganggap ringan. Kemudian yang ketiga, rusaknya tatanan masyarakat itu besar dibandingkan dengan syirik ya. Artinya maksudnya adalah kalau syirik, orang-orang muslim tahu ini dosa ya. Orang-orang muslim tahu durhaka kepada orang tua dosa. Tapi kalau dari sisi kesaksian palsu, ya ini merasa diringankan. Maka akhirnya Nabi sampai bakit tidak lagi bersandar ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan ya dari kitab Al-Kabair ya, dengan ada tambahan beberapa kalimat-kalimat ya yang saya ambil dari syarahnya ataupun dari kitab-kitab yang lainnya ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari segala perbuatan dosa. Salah satunya adalah memberikan kesaksian palsu atau memberikan perkataan dusta. Waliyadu billah ya, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Fal yatafaddal Pak. Syukran. Setelah khair Ustaz atas materinya, kita kasih kesempatan para jamaah yang ingin bertanya ya Ustaz ya. Sampai kita waktunya sampai jam 9 ya Ustaz ya.
Salah 14 menit ya. Insyaallah. Pak Pak Ibu Rosi Umu Enat ya bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, Jadi beberapa tahun lalu, Ana pernah jadi saksi diminta oleh saudara. Nah, itu di dalam persidangan perceraian. Nah, Ana bersaksi di situ. Cuman kan Ana nggak lihat secara langsung kejadiannya. Cuman cerita dari saudara itu gitu. Nah, itu gimana ya, Ustadz ya? maksudnya menyampaikan kepada hakim gitu, Bu? Ya, betul, betul, betul begitu. Tapi sesungguhnya seperti itu disampaikan, artinya berarti Ibu menyampaikan, saya tidak menyaksikan langsung, tapi saya mendapatkan ini begini-begini seperti itu dari yang lainnya. Begitu, Bu, maksudnya? Tapi Ana bilangnya pernah lihat gitu, Ustadz. Padahal sebenarnya nggak pernah lihat gitu. Cuman Oh, hanya mendengar saja. Gimana ya, Pak Ustadz ya? subhanallah. Iya, ya ini masuk ke dalam apa yang tadi disampaikan, Bu, ya, yang ketiga itu. Jadi sesuatu yang dia tidak ketahui, kemudian dia sampaikan begitu ya, seolah-olah dia tahu begitu. Nah, ini pun sama dengan kesaksian palsu. Maka ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa mudah-mudahan kita tidak akan mengulanginya. Karena tadi, Bu, ya, orang yang memberikan kesaksian palsu itu ada 3 kriteria sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal. Ya, pertama, dia itu mengatakan, mempersaksikan sesuatu yang dia ketahui tapi ternyata berbeda dari kenyataan. Itu pun kesaksi palsu. Yang kedua, dia tidak tahu ya bahwasanya perkara itu beda atau sama gitu ya, tapi seolah-olah tahu. Nah, ini pun tidak boleh, Bu, ya. Jadi intinya ketika kita tahu dari orang lain ya kita sampaikan, Pak Hakim, saya tidak tahu, yang sebenarnya saya tidak tahu. Hanya saya dapat berita dari si Anu bahwa dia tuh begini, begini, begini. Nah, itu mah boleh seperti itu ya. Sebagaimana yang kita dengar dari orang lain. Tapi kalau kita katakan, Pak Hakim, dia tuh begini, begini, begini. Saya tahu, misalkan begitu. Padahal kita tidak tahu. Nah, itu pun masuk ke dalam kategori yang kedua. Waliyadu, bila intinya Bapak, Ibu, itu sudah terjadi ya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Insya Allah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya memang itu benar adanya ternyata begitu ya dari informasi orang lain itu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tidak menimpakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, sehingga misalnya yang tadinya kalau kesaksi palsu ya, yang tadinya misalnya si A si B istri ya, suami istri misalnya, suami istri dia itu harusnya ngahiji itu bersatu begitu ya, tapi karena kesaksian seseorang ya padahal dia tidak sesuai, maka akhirnya cerai. Nah, akhirnya hakim memberikan putusan cerai padahal tidak yang demikian adanya. Nah, maka yang demikian masuk ke dalam kerusakan. Nah, maka kalau tidak seperti itu alhamdulillah ya, tapi tadi Ibu masuk ke dalam kategori yang kedua, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni, minta ampun kepada Allah ya, bertobat kepada Allah, dan insya Allah ke depan jikalau menjadi saksi maka jadilah saksi yang adil, saksi yang jujur, saksi yang mengatakan dengan sebenar-benarnya. Demikian Ibu ya, wallahu a'lam. Jadi itu tuh, jadi suami istri itu memang cerita ke anak gitu. Kalau kita tuh sering berantem kayak gitu, udah nggak ada kecocokan. Nah, kan kurang satu tuh, memang saksi kan harus ada dua. Ya, Nah, betul. satunya itu memang adik-adiknya, adik yang suami itu memang bersaksi seperti itu karena dia kan beberapa kali sering nginep di rumahnya, jadi menyaksikan kalau mereka memang sering cekcok. Nah, kalau anak kan bercerita gitu, si suaminya cerita, si istrinya juga cerita, "Tolong dong," gitu, "kita tuh, istilahnya memang mau pisah, cuman memang harus ada saksi 2, kurang satu, tolong dong kamu yang maju," gitu loh Pak Ustadz. Oh, iya iya. Jadi si suami istri teh ngomong atau salah satunya ngomong ke ibu bahwa inginnya dua-duanya ingin cerai gitu. Iya, Nah, betul. kemudian intinya mereka teh sering cekcok seperti itu. Iya betul. Dua-duanya ngomong sering cekcok ke ibu atau salah satunya, Bu?
Ya dua-duanya. Dua-duanya ngomong ke ibu sering Ya, cekcok. ya betul. Oh iya, kalau insya Allah mudah-mudahan itu tidak masuk ke dalam dosa ibu ya. Kenapa ya? Karena memang yang disampaikan oleh apa nama tuh oleh yang demikian itu benar adanya ya. Akan tetapi ya tadi sedikit ya kita tergelincirnya karena kita Iya. seolah-olah mengetahui. Nah itu yang maksudnya. Jadi intinya seharusnya tetap jadi seorang saksi itu mengatakan kepada hakim itu, saya mendapat berita dari si Anu di si Anu ya, dari suami istri ini mengatakan kepada saya bahwa dua-duanya sering cekcok. Nah seperti itulah sampaikan. Jadi tidak mengatakan bahwa saya tahu dia itu cekcok. Menyaksikan. Nah gitu. Gitu Ibu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini apa nama itu tidak sampai ke dalam perkara yang apa ya. Mudah-mudahan Allah berikanlah apa ampunan dan Allah mudah-mudahan apa nama itu hapus segala dosa-dosa tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan apapun yang ya ketika kita ditunjuk jadi saksi apapun yang ini sampaikanlah apa adanya sesuai dengan apa adanya. Kalau itu beritanya dari suami istri tadi kita sampaikan ini dari suami istrinya. Suaminya ngomong gini ke saya hakim, istrinya ngomong gini ke saya hakim dan dua-duanya ingin bercerai. Itu saja. Itu kan sudah jujur apa adanya seperti itu ya. Jadi menyampaikan, tidak mengatakan iya Pak Hakim, saya lihat suami istri ini sering cekcok padahal tidak melihat. Nah, ini juga masuk ke dalam perkara yang tadi disebutkannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa ini karena mungkin ketidaktahuan nih begitu ya. Mudah-mudahan ke Iya. depan tidak seperti itu ya. Wallahu alam. Demikian Ibu. Syukran Pak Ustadz. Afan. Ya. Jazakallah. Baik, insyaallah. Amin. Oke. Selanjutnya dari Pak Eka Syakir. Silakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallahu fiik, Ustadz, izin bertanya. Ini Ustadz, kalau seandainya misalnya Anda memberikan satu persaksian palsu, misalnya kepada pengadilan atau siapapun itu bertobatnya apakah cukup kepada Allah ataukah bagaimana Ustadz? Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada seseorang yang memang diminta untuk menjadi saksi karena memang dia tahu, tapi dia sedemikian takut memberikan persaksian sehingga katakanlah Anda harus istilahnya memberi uang atau memberikan keamanan dan segala macam, Anda harus keluar banyak biaya. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya, demikian Ustaz. Mohon maaf, diulang Pak yang kedua Pak. Misalnya gini, ada seseorang yang dia mengetahui tentang kejadian sesuatu. Tapi dia takut untuk memberikan persaksian, Ustaz. Takut ya? Takut, sehingga akhirnya Anda harus memberikan dia uang, memberikan dia keamanan dan lain sebagainya, supaya dia mau atau tergerak hatinya untuk memberikan persaksian gitu. Apakah hal itu juga bisa dibenarkan atau bagaimana, Ustaz? Ya demikian. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Wa jazakallahu khairan. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang pertama pertanyaan dari Pak Ika adalah bagaimana cara taubat orang yang telah melakukan kesaksian palsu atau kedustaannya tadi. Tapi kan sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau misalnya dosa yang berkaitan dengan hukuk al-khaliq, hak-hak al-khaliq, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya cukup dengan taubat saja ya. Hanya 3, dia menyesal ya. Dia bertobat ya, kemudian dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dia mengganti dengan amal-amalan yang soleh seperti itu. Nah, tapi yang berkaitan dengan hak-hak Adam, hak-hak manusia, ya, hak-hak orang, ya, maka ada tambahan, yaitu apa? Meminta istihlal, meminta halal kepada yang bersangkutan. Jikalau kita mencuri, ya maka mau tidak mau kita mengembalikan apa yang dicuri, ya, atau meminta kehalalan dari apa yang telah kita lakukan pencurian tadi. Ya, tidak benar orang yang sedang mencuri, yang sudah mencuri, dia bertobat, tapi dia tidak mengembalikan haknya, maka ini pun sama belum dikategorikan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, orang yang menjadi saksi palsu, dia berdusta gitu ya, sehingga si A itu dihukum. Padahal seandainya dia bersaksi dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan dihukum. Maka akhirnya apa? Yang dihukum ini, yang tidak bersalah ini akhirnya menjadi terdolimi, ya kan? Terdolimi dan sakit hati. Demikian. Maka kalau kesaksian itu sudah menjadi kejadian seperti tadi, maka dia wajib untuk meminta maaf, meminta halal
kepada orang yang terzolimi tadi. Ya, jadi taubatnya dia harus meminta maaf kepada orang yang terzolimi tadi. Demikian ya. Nah, ini salah satu tanda orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya. Ketika kesaksian palsu itu menzolimi orang lain karena kedolimannya, maka dia harus meminta halal dari perbuatan tersebut agar dia dimaafkan oleh orang yang terzolimi tadi ya. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang tidak mau bersaksi. Nah, ini tidak boleh juga. Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an beliau pernah Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala meminta jangan pernah kalian tidak mau untuk menjadi saksi. Tidak boleh. Ketika kita tahu sesuatu yang sebenarnya, maka harus kita jadi saksi. Tidak boleh tidak mau. Gitu ya. Karena takut inilah, karena takut tidak boleh. Mau takut dibunuh oleh orang yang melakukan terdakwa ini misalnya, diancam kita misalkan, tidak boleh takut begitu. Atau apapun dan sebagainya, tidak boleh takut. Jadi saksi. Itu perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kalian diminta untuk menjadi saksi, maka jadilah saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai tidak mau jadi saksi. Nah, kemudian yang kedua, dia mau jadi saksi asal dapat duit. Nah, ini pun nggak benar juga ya. Artinya apa? Harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uang. Jadi dia melakukan itu bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ada duit, karena ada uang. Akhirnya apa? Dia mau. Ya, maka yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan ya. Jadi tetap kalaupun misalkan ternyata dia diberikan uang tidak masalah, tapi tetap dia melakukan itu dengan ikhlas karena Allah. Dia mau begitu ya, dia jadi saksi. Nah, setelah jadi saksi kemudian diberikan uang, itu mah wallah alam tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dia asalnya tidak mau, kemudian diiming-imingi ada duit, jadi akhirnya dia mau jadi saksi, maka amalnya yang dia lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena uang. Ya, berarti tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saksinya itu saksinya palsu. Nah, kalau saksinya benar, insya Allah tidak dosa dalam saksi palsunya. Tapi dia tidak punya pahala karena melakukan itu hanya karena dunia. Ya, waliyadzubillah. Demikian mungkin ya Pak Eka yang bisa dijawab. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, insyaallah. Ustaz, mungkin sekedar ini maksudnya kesaksian palsu itu kalau di pengadilan ya Ustaz ya. Kalau misalnya ini kita tidak pernah membuka aib seseorang di mana masa lalunya pernah bermaksiat, itu termasuk kesaksian palsu nggak Ustaz? Gimana Pak? Gimana Pak? Apa? Tidak membuka aib seseorang, padahal kita tahu dia mungkin pernah bermaksiat di masa lalunya, tapi kita tidak pernah membuka. Itu tidak termasuk kategori ini Ustaz? Ya, tidak insya Allah. Tidak. Jadi artinya kalau di masa lalu sudah punya, justru kalau ketika kita mengatakan masa lalunya, yaitu kita membongkar aib orang. Jangan itu. Kecuali memang diminta gitu ya. Misalnya begini, dia tuh mau nikah gitu kan, dia mau nikah, dia itu masih melakukan dosa-dosa begitu ya. Kemudian dia kita diminta, bagaimana sih si anu itu? Nggak apa-apa, baik kok, baik. Nah, itu berarti dusta itu. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Padahal yang sebenarnya dia itu adalah orang yang jahat begitu, orang yang nggak benar. Tapi dia katakan orangnya bagus, soleh, baik. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya tadi dari sisi dia pernah melakukan dosa kemudian dia bertobat, tidak boleh kita berikan bongkar aibnya, kecuali ya memang diminta oleh hakim misalnya atau oleh orang lain, diminta bagaimana pandangan si dia dahulunya bagaimana, ya kita sampaikan ya karena memang ini kebutuhan apa misalnya ya, karena tadi pernikahan atau karena apa dan sebagainya. Dulu memang dia tuh begini yang saya tahu, tapi insya Allah sekarang sudah bertaubat. Nah, maka hal-hal yang seperti itulah insya Allah tidak akan jadi masalah. Demikian mungkin ya Pak Ahmad maksudnya. Ya, Ustaz. Kebetulan sudah jam 9 juga Ustaz. Sudah bisa ditutup Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala dosa besar maupun dosa-dosa kecil ya, terutama yang sedang kita bahas ini adalah kesaksian palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin
wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa kita amalkan. Insya Allah kajian ini kita lanjutkan lagi mengenai Alkitab Al-Kabair nanti untuk selanjutnya minggu depan. Dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dan Mohon Ustaz.